Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Mari saudaraku, kita berikan pujian pengagungan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah kita yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding
Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Ya Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, kau yang membelaku Tuhan. Kota bentengku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, ya Alfa dan Omega. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Benar Tuhan. Selamanya hanya Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau nyatakan selamanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ku masuk ke tempat
selama-lamanya Kau Raja satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau Tuhan Allah kami yang benar. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang sama-sama siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, kami berharap semua sehat-sehat, semua kuat, semua semangat. Dan untuk yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Xinden kuai le, gong xi fa cai, wan si zui. Ya. Saudara, minggu ini kita mau belajar tentang reimage God purpose. Ya. Kita tahu bahwa semua hal di dunia ini dibentuk dengan tujuan masing-masing. Misalnya sebuah kursi dibuat dengan tujuan untuk diduduki. Sebuah rumah dirancang untuk dihuni. Sebuah mobil, sebuah motor atau sebuah pesawat dirancang untuk ditumpangin orang. Ya. Saudara, tujuan bisa terlaksana dengan maksimal bila penciptaannya memberitahu lewat manual book, ya, atau buku petunjuk, ya, untuk pemakaian ciptaan masing-masing itu. Demikian juga hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan dan untuk mengetahui tujuan yang benar, hanya kita dapat mengetahuinya melalui buku petunjuk, yaitu buku kehidupan yang kita kenal Alkitab. Sekarang ada satu pertanyaan, question about God purpose in our life, atau mengapa kita diciptakan, atau tujuan Tuhan dalam hidup manusia atau hidup kita. Apakah karena Tuhan iseng-iseng membuat manusia tanpa ada satu perencana atau tanpa satu tujuan? Jika Tuhan benar-benar memiliki tujuan, apakah tujuan tersebut? Dan how to know God purpose in our life? Di sini sangatlah penting bagi kita untuk memahami dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tanpa mengerti maksud dan tujuan Tuhan, maka kehidupan kita hanya sia-sia saja. Hidup kita ini hanya asal hidup saja. Dengan kata lain, hidup ini begitu-begitu saja. Pagi kita bangun, makan, pergi kerja, sore pulang, makan lagi, mandi lagi, tidur, besok terulang-ulang begitu hidup kita ini. Hidup hanya katanya numpang lewat saja di dunia ini. Kalau kita tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita, orang yang tidak mengetahui tujuan hidup untuk melakukan segala sesuatu hal, atau mereka mencoba melakukan banyak hal karena tidak tahu tujuan hidup ini, maka menyebabkan orang itu stres, keletihan, dan bertanya-tanya terus. Dan konflik bisa terjadi. Khususnya masa susah seperti sekarang ini. Banyak orang melakukan banyak hal, terjadi kegagalan, terjadi kekecewaan. Maka orang selalu bertanya, saya hidup untuk apa? Mengapa saya hidup? Mengapa begitu susah hidup ini? Lakukan itu salah, lakukan ini juga salah.
Sekarang kita tanya kembali lagi, how to know God purpose in our life? Pada umumnya orang sering mempertanyakan tujuan hidup mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan berpusat pada Tuhan, tetapi berpusat pada mereka sendiri. Mereka bertanya, apakah yang harus aku lakukan? Apakah cita-citaku? Apakah masa depanku? Masa depanku seperti apa? Jadi pertanyaannya, untuk aku. Tidak pernah berpusat pada Tuhan. Cara terbaik untuk mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita atau menciptakan kita adalah bertanya kepada Tuhan. Mari kita baca dalam buku kehidupan yang saya katakan tadi, yaitu Alkitab. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam dialah telah tercipta segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Firman Tuhan yang kita baca tadi, maksud saya Kolose pasal 1 ayat 16 tadi, berkata ada dua alasan. Yaitu alasan pertama, kita diciptakan oleh Tuhan. Alasan kedua, kita diciptakan untuk tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita atau menciptakan manusia adalah yang berikut ini. Ada 5 hal. Yang pertama, Allah menciptakan kita untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, kita dijadikan keluarga Allah. Tujuannya. Yang ketiga menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tujuannya. Yang keempat dibentuk untuk melayani Tuhan. Dan yang kelima ditembus untuk sebuah misi. Saudara, minggu ini kita akan pelajari khususnya tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua. Ya. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tujuan yang ketiga dan yang kelima. Tujuan yang ketiga dan kelima itu minggu depan. Saudara, yang pertama dikatakan bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita untuk memuja dan menyembah Allah. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 yang berkata demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, di sini semuanya ada dan diciptakan, termasuk manusia itu. Ya. Jadi manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Akibatnya manusia tidak lagi menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang benar. Ya. Sebagai gantinya manusia mulai menyembah ciptaan Allah. Saudara, dalam buku
deka atau dasar kekristenan yang kita gunakan untuk di gereja GKPB ini, ya, untuk belajar tentang pemuridan, ya. Di sana ditulis demikian, tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Ya. Kalau tidak menyembah Allah, pasti mereka menyembah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu mungkin saja adalah dirinya sendiri, kekayaannya, kedudukannya, pangkat, dan jabatan. Bahkan batu, bahkan matahari, bahkan pohon, gunung, bahkan menyembah setan atau iblis. Ya. Saudara kalau ada kesempatan bisa lihat di buku DK halaman 89. Ya. Saudara, sesungguhnya ada dua alasan kita harus memuja dan menyembah Allah. Ya. Dikatakan Tuhan layak menerima pujian dan penyembahan kita. Ya. Dan dikatakan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita memperluas pemahaman tentang penyembahan, maka penyembahan bukan hanya meliputi unsur menyanyi, bersorak, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu saja. Tetapi jauh dari sekedar ekspresi-ekspresi ini atau ekspresi yang tadi saya sebutkan, penyembahan adalah gaya hidup, lifestyle, gaya hidup. Ya. Dengan kata lain, setiap aktivitas bisa diubah menjadi tindakan menyembah bila dilakukan demi Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berbunyi demikian, berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi makan, minum itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada pengalaman dari dosen saya sekolah Alkitab. Dia berkata bahwa sebelum dia bertobat sungguh-sungguh, dia tiap hari pesta pora. Ajak teman-teman makan, minum di rumah, berdansa, happy-happy di rumah. Itulah disebut makan minum. Tetapi setelah dia bertobat, dia robah. Dia tidak pesta pora, tidak makan minum, hura-hura lagi. Karena dia melihat ini tidak memuliakan Tuhan. Pesta-pesta kadang-kadang terganggu tetangga. Dan banyak orang melihat hal itu tidak baik. Sehingga dia tidak melakukan hal itu lagi. Ya. Saudara, merubah aktivitas yang memuliakan Tuhan. Itulah penyembahan, itulah gaya hidup. Yang harus kita miliki kalau kita mau menyembah Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, ayat itu berkata kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan ditinggikan. Saudara, banyak orang Kristen bekerja selalu terlambat dan pulang selalu cepat-cepat dan tidak bekerja dengan serius.
tapi malas-malasan saja. Dengan demikian, nama Tuhan tidak ditinggikan dan nama Tuhan tidak dimuliakan. Ya. Tetapi kalau kita bekerja dengan pulang lebih lama, datang on time, hasil kerja kita bagus, orang akan memuliakan Tuhan, orang akan meninggikan nama Tuhan. Kalau saudara kuliah, jangan saudara selek bolos dan tidak belajar sehingga dapat nilai yang tidak baik, sehingga tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau saudara kuliah, anggap itu kuliah untuk Tuhan. Kuliah dengan serius, datang setiap hari, tugas dikerjakan, maka saudara memuliakan Tuhan. Itulah penyembahan kepada Tuhan. Saudara, bahkan di dalam Roma pasal 20, pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, inilah arti penyembahan yang sejati itu. Mempersembahkan hidup ini, melakukan hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang mengekspresikan mengasihi Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus terlebih dahulu mempersembahkan tubuhnya bagi kita. Dia telah mati di kayu salib bagi kita. Sehingga seharusnya kita mempersembahkan tubuh ini dengan rasa mengasihi Tuhan. Sehingga orang boleh memuliakan Tuhan, orang boleh memuji Tuhan. Itulah penyembahan sejati. Saudara, hal yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita sebagai keluarga Allah. Menjadikan keluarga Allah. Seluruh kisah dalam Alkitab adalah kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, Tuhan mau kita adalah anak-anak Dia, dan Dia mau jadi Bapa kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 5 berbunyi demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena imanmu di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, setelah kita membahas hal-hal tadi, ada beberapa hal praktis yang kita bisa lakukan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, gunakan waktu untuk setiap hari membaca Alkitab atau buku kehidupan itu. Supaya kita semakin paham apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, setiap hari kita lakukan ibadah harian. Sehingga kita makin dekat dengan Tuhan. Ya. Makin mengerti akan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga,
sadarlah selalu bahwa hidup adalah penyembahan. Sehingga melakukan segala hal supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang keempat, ingat selalu bahwa kita adalah keluarga Allah. Tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Jangan mempermalukan Bapa kita. Tuhan mau kita praktekkan kasih dalam keluarga Allah dengan mengasihi sesama saudara seiman. Dan gereja adalah tempat keluarga Allah belajar mengasihi orang lain, menolong sesamanya, bertahan atau bersabar terhadap sesamanya. Maka dari itu saudara, kalau seorang sudah percaya dan dia tidak menyadari bahwa dia tujuannya dijadikan Tuhan adalah keluarga Allah, maka sangat susah dia mempertahankan iman percayanya. Tetapi kalau dia bisa menyadari bahwa dia dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, maka dia bersekutu di satu gereja dan dia beribadah di satu gereja, bertumbuh di satu gereja. Karena di gereja ada sesama yang menolong dia, ada sesama yang membangun dia, sehingga dia boleh bertumbuh makin dewasa. Dalam Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kita begitu datang percaya kepada Tuhan, dijadikan anak-anak Tuhan di dalam Yesus, maka sesungguhnya kita memiliki saudara-saudara. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan hal itu dilakukan yaitu di gereja. Saudara, saya selalu berkata pada setiap saudara-saudara yang di gereja yang saya temu setiap minggu, bisa satu kali, bisa dua kali setiap minggu. Saya berkata, kadang-kadang saya ketemu dengan saudara kandung saya setahun sekali atau berapa bulan sekali. Tetapi saya ketemu dengan saudara-saudara di gereja seiman hampir setiap minggu. Jadi sesungguhnya Tuhan punya tujuan, mau jadikan kita keluarga, supaya kita punya komunitas yang boleh saling mengasihi, saling membantu, dan saling membangun satu dengan lain di dalam iman percaya kita. Jadi dengan kata lain, tujuan Tuhan jadikan kita keluarga supaya kita mempraktekkan kasih Allah kepada orang lain. Karena sesungguhnya kasih itu kekal. Maka dari itu kita lakukan hari ini dan selama-lamanya. Sebab kasih itu bersifat abadi. Sampai akhir hidup kita kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi, saudara, itulah tujuan hidup kita, tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu menyembah Dia dan menjadi keluarga Allah. Sehingga kita boleh punya gaya hidup
yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, dan punya kesempatan praktek saling mengasihi sesama manusia di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ya, saudara, kita tetap ada ibadah online minggu depan. Begitu juga ibadah onsite di Sungai Panas dan di Batu Haji. Dan doa lewat Zoom 2 minggu sekali. Ya, akan diberikan informasinya lewat grup-grup WA. Ya, kita akan berdoa sama-sama, doa syafaat dan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah yang telah kami lakukan. Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong. Biar Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Dan Tuhan bekerja. Dan Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu bagi seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biar mereka tambah kuat, iman percayanya meningkat, dan mengerti rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara ini. Kami serahkan Presiden Jokowi dan wakilnya dan semua menteri-menteri. Biar Tuhan sertai dengan hikmat marifat, pertolongan-Mu yang ajaib menyertai hamba-hamba-Mu ini untuk ambil keputusan-keputusan yang baik, sehingga Indonesia boleh keluar dari segala masalah, baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah hal-hal tertentu, ada gempa, ada banjir bandang, dan di mana-mana pemerintah bersama rakyatnya boleh menyelesaikannya. Dan khususnya mengenai COVID-19 ini boleh dilaksanakan dengan baik. Vaksin yang sudah mulai dilakukan sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan kuat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu karena Tuhan baik bagi kami semua. Sebentar kami akan kembali beraktivitas lagi, biar pernyataan Tuhan menyertai kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus menyertai saudara semua, memberkati saudara semua, sehingga apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil, beruntung. Dan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, sukacita Allah yang melimpah-limpah menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.